ini, dalam rangka memperingati Bulan Bahasa SMP Alzheimer Indonesia, mempersembahkan mini drama mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Wah, ada apa aja nih? Yang pasti ada penampilan-penampilan seru yang penuh kreativitas dong. Jadi nggak sabar nih. Yuk kita sebutkan saja judul-judul mini drama yang akan dimainkan hari ini. Yang pertama, Kancil dan Buaya dimainkan oleh kelas 7A. Yang kedua, kelinci yang cerdik dari kelas 7A. Ketiga, Kelinci dan Kura-Kura dari kelas 7A. Yang keempat, Batu Menangis dari kelas 7C. Kelima, Semut dan Kepompong dari kelas 7C. Yang keenam, Teman Baru Sekolah dari kelas 7C. Yang ketujuh, Tui-Tui dan Gadis Berbedak Arang dari kelas 7 dari kelas 8A. Yang kedelapan, Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang dari kelas 9B. Mari langsung kita saksikan penampilan pertama dari kelas 7A. Selamat menyaksikan. Cerita fantasi antara Kancil dan Buaya. Suatu pagi, Kancil yang sedang kelaparan pergi mencari makan. Saat Kancil ada di tepi sungai, Kancil melihat ada banyak jenis buah-buahan. Tetapi di sungai tersebut ada banyak buaya. Kancil yang sudah sangat kelaparan mencoba untuk melewati sungai tersebut. Tiba-tiba ada buaya yang ingin menerkam Kancil. Beruntungnya Kancil berhasil menghindarinya. Ada banyak buaya yang ingin makan Kancil. Kancil memikirkan ide untuk melewati sungai tersebut. Hei buaya, punya anak apa? Ya sudah pasti. Kancil pun memanfaatkan hal itu. Hei buaya, cepat berbaris. Hei buaya, jangan banyak maka mau itu untuk berapa lagi bersama rata. Juga aja, sudah cepat kembali kami. Sudah lama sekali. Lalu buaya meminta kawanannya untuk berbaris ke arah tempat tersebut. Baris, berbaris. Ayo baris. Lalu Kancil mulai menginjak buaya-buaya yang sedang berbaris sambil menghitung. 1, hop, 2, hop, 3, hop, 4, hop. Lalu Kancil sampai ke tempat buah-buahan yang ada di seberang sungai. Lalu Kancil pun berkata, Hei buaya, terima kasih sudah membantu bikin nangis lagi. buaya pun menjadi marah dan berjanji untuk memakan Kancil suatu saat nanti. Setelah Kancil selesai makan, ia ingin kembali, tapi ia harus melewati sungai tersebut lagi. Sedangkan buaya sudah menunggu Kancil di sungai. Kancil memikirkan ide yang bagus dengan berkata, Hei buaya, cepat berbaris, aku sudah makan, jadi kalian boleh makan. buaya yang masih marah tidak ingin membantu Kancil. Kancil yang masih punya ide mulai menggoda buaya. Sudah kalian tidak ingin memakanku, aku akan tetap tinggal di sini. Buaya yang tidak ingin kehilangan mangsanya lagi mulai bertanya, Bukan kau sudah menghitung kami? Sudah, tapi aku lupa karena aku sudah makan, tapi memperkirakan berapa daging akan kalian dapat. buaya yang percaya memerintahkan kawanannya untuk berbaris. Ayo, berbaris, berbaris. Lalu Kancil mulai menghitung lagi. 1, hop, 2, hop, 3, hop, 4. Jadi badanku sebesar ini dibagi 4, jadi masing-masing akan mendapatkan 1/2 tubuhku. Sambil perlahan berjalan ke belakang. Setelah Kancil merasa sudah cukup jauh, Kancil berkata, Terima kasih buaya sudah membantuku untuk kembali di sungai sekali lagi. buaya yang semakin kesal berkata, Awas kau Kancil, saat kau datang lagi ke sini, kamu tidak akan segan-segan untuk merekam dan makanmu. Lalu buaya pergi ke dasar sungai untuk istirahat. Tamat.
sebagai kancil, Radit sebagai buaya pertama, Bagas buaya kedua, Wisam buaya ketiga, dan Maula sebagai buaya keempat. Dan saya Bima sebagai narator di sini. Kami mengucapkan terima kasih karena sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fantasi tentang kelinci yang cantik. Suatu ketika di hutan rindang, tinggallah berbagai hewan seperti beruang, harimau, rubah, kelinci, dan singa. Sang raja hutan juga tinggal di sana. Tapi sang raja hutan sudah sangat tua. Dia tidak bisa lagi memburu hewan-hewan untuk makannya seperti dulu. Suatu hari, dia mengadakan pertemuan dengan semua hewan di hutan dan berkata, Dengar semua, diri aku sudah tua sekali. Aku tidak bisa memburu hewan lagi. Maka dari itu, aku akan memberikan kalian para hewan nomor urut dan kalian harus datang kepada aku menurut itu. Jangan coba-coba curang, karena aku masih bisa membunuh kalian. setelah itu si singa berlalu begitu keras, sehingga semua hewan mengaku setuju. Hari-hari berikutnya, semua hewan mendapatkan nomor urutnya, dan mereka mulai berdatangan ke dalam gua si singa menurut nomor urut mereka. Bebek,
Dan saya dia sebagai narator. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, ada seekor kelinci yang sombong. Dia tinggal di hutan pinggiran desa. Dia memiliki kebiasaan buruk, yakni suka mengejek orang lain serta pura-pura
Bentuk tubuhnya sangat indah, rambutnya terurai mengikang sampai ke mata kaki. Poni rambutnya tersisir rapi, dan keningnya sehalus batu cendana. Namun sayangnya, ia memiliki sifat yang buruk. Gadis itu amat malas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, anak gadis itu sikapnya manja sekali. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu pada ibunya harus dikabulkan, tanpa mempedulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membantu tulang mencari sesok nasi. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja. Letak pasar desa itu amat jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan lenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan yang melihatnya nanti akan mengagumi kecantikannya. Sementara ibunya berjalan di belakang sambil membawa keranjang dengan pakaian yang sangat kecil. Karena mereka hidup di tempat kecil, tak seorang pun mengetahui bahwa kedua perempuan yang berjalan itu adalah ibu dan anak. Ketika mereka mulai masuk di desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Di antara orang yang melihatnya itu, dua orang pemudi mendekati dan bertanya kepada gadis itu. Namun apa jawaban anak gadis itu? Kedua ibu dan anak itu kemudian meneruskan perjalanan. Tak seberapa jauh, mendekati lagi seorang pemuda dan bertanya kepada anak gadis itu. Begitulah setiap gadis itu bertemu dengan seseorang di sepanjang jalan yang menanyakan perihal ibunya. Selalu jawabannya itu, ibunya diperlakukan sebagai pembantu atau budak. Pada mulanya, mendengar jawaban ibunya yang durhaka jika ditanya orang, si ibu masih dapat menahan diri. Namun setelah berulang kali didengarnya, jawabannya sama dan yang amat menyakitkan hati. Akhirnya si ibu yang malang itu tak dapat menahan diri. Si ibu berdoa, Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan anak ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan hamba seperti ini. Ya Allah, hukumlah dia. atas kekuasaan Tuhan. Perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi
tidak pernah jadi. Barang siapa yang mendurhakai ibu kandung yang telah melahirkan dan membesarkannya, pasti perbuatan laknatnya itu akan mendapat hukuman dari Tuhan yang Maha Kuasa. Berikut ini pengenalan tokoh dari cerita Batu Menangis. Kanza yang memerankan Batu Menangis. Baby yang memerankan seorang ibu dari Batu Menangis. Era, Jihan, dan Hanif sebagai penduduk desa yang menanyakan batu menangis saat berjalan. Dan saya sendiri sebagai narator yang membacakan cerita tentang batu menangis. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Alkisah. Di suatu hutan yang lebat, tinggallah bermacam-macam hewan. Di sana ada semut, gajah, harimau, badak, kepompong, dan sebagainya. Pada suatu ketika, datanglah sebuah badai besar. Semua hewan panik dan berlari ketakutan. Mereka berlari ke sana kemari mencari tempat berlindung. Akhirnya badai itu pun berlalu. Esoknya matahari muncul dengan cerah. Burung-burung pun terdengar berkicau dengan merdunya. Perlahan para hewan muncul dari tempat bersembunyi. Di tengah hutan tampak seekor kepompong sedang menangis. Ia sangat sedih karena pepohonan tempatnya hidup selama ini tumbang. Betapa sedihnya aku. Kemarin aku diterjang badai. Tak ada satupun tempat untuk berlindung. Karena tidak ada tempat. Karena pohon tumbang semua. Kata kepompong meratapi keadaan. Mendengar tangisan itu muncullah semut yang sombong dan temannya harimau dari dalam semak-semak. Kamu boleh. Kan ada tanda-tangan apa di sini? Kata semut dengan sombongnya. Lalu harimau membalas, kepompong pun hanya bisa menangis pasrah dengan keadaannya sekarang. Badak dan gajah yang mendengarnya dari kejauhan segera menuju ke tempat kepompong. Kata harimau. Badak dan gajah yang mendengarnya pun kesal. Lalu mereka berkelahi. Akhirnya harimau pun kalah dan kabur. Semut yang melihatnya menjadi takut lalu kabur. Dia akan bisa telah. Beberapa hari kemudian, tibalah hari yang sangat spesial bagi kepompong. Hari di mana kepompong akhirnya berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Kupu-kupu sangat senang karena akhirnya dia bisa terbang bebas seperti kupu-kupu lainnya. Saat kupu-kupu sedang terbang, ia mendengar suara teriakan minta tolong. Semut menengok ke atas
Bel sekolah pun berbunyi. Ketiganya memasuki ruang kelas. Wah, jauh sekali ya, lihatnya ke Bandung. Pokoknya segera duduk di kursi yang disediakan. Pelajaran pun dimulai. Tiba saatnya jam istirahat, Tupai yang mengikuti teman diam saja duduk di kursinya sambil menunggu. Rupanya belum ada yang mau mendekati Tupai. Semua siswa di kelas itu masih semangat dan menjadi Iya, ayo kita sampai ke sana yuk. Hai Tupai, aku Tikus. Tidak jadi Iya, tapi selama kamu ada diam saja tidak jajan. Ayolah, kita berbicara serius. Oh, seperti itu. Baiklah, kita akan bertraktir kamu. Iya, sekarang kita jadi kita ya. Iya, sama-sama. Mereka pun berteman dengan aku. Tamat. Kevin sebagai tikus. Isan sebagai kancil. Biru sebagai gajah. Apik sebagai tupai. Iqbal sebagai buaya. Dan saya sebagai narator. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang penampilan selanjutnya yang dimainkan oleh 8A, yaitu Kui dan dari berbedang karang. Jadi kita kasih tepuk tangan buat 8A.
Keterlaluan! Kau kira putriku mau menikah dengan suami bersisik seperti anakmu itu? Seharian itu orang tua itu yang mendatangi setiap rumah yang memiliki anak gadis. Namun hanya cercaan dan hinaan yang mereka terima. Dengan berputus asa, mereka pun pulang kembali ke rumah. Ayah, apa kalian yakin? Sudah ditanya siap supaya menikah dengan desa ini? Belumnya, saya sudah capek mendengarkan dari mereka. Ada satu rumah yang belum disenangi, yaitu rumah waktu. Tapi terima saja, mereka nanti akan dengan ayah. Namun itu yang tetap memaksa agar mereka mendatangi rumah kedua kampung. Mereka punya pasti yang Baiklah, kami akan mencobanya. Keesokan harinya itu membawa orang tuanya bertamu ke rumah kedua kampung. Siti Rukia dibenci oleh saudarinya. Selain baik hati, ia juga berparas cantik. Saudarinya iri melihatnya. Mereka tidak suka laki-laki menyukai Siti Rukia. Jadi mereka memasang bedak arang ke wajah Siti Rukia setiap hari agar wajahnya tampak hitam dan mengerikan. Dengan diliputi rasa cemas ditolak lagi, Itu dan orang tuanya sampai ke rumah ketua kampung. Bagaimana ini? Kita masih ditolak. tapi anak kita memaksa, Bu. Kedatangan saya kemari karena ingin melamar sesuatu putri juragan untuk menikahkan dengan anak saya. Apakah ada yang bersedia menikahi anak saya? Mana kalian? Anakku cantik. Anakku jelek. Anakku cantik. Ih, pemuda itu mimpi ya, karena Andre mau menikah dengan pemuda bersisik bau. Najma banget deh. Apa yang kita kali ya? Kedua orang tua itu yang bahagia mendengar kesediaan Siti Rukia. Begitu juga para saudari Siti Rukia. Mereka senang masalah agar melihat Siti Rukia sendiri dengan cara mereka sendiri, agar Siti Rukia terlihat jelek dengan bedak arang. Kamu akan terlihat jelek. Siti Rukia hanya bisa pasrah. Ia pun menikah dengan hiasan bedak arang. Saling berbisik melihat mempelai wanita yang berwajah kehitaman dan mempelai pria yang bersisik. Itu-ituing dan Siti Rukia sedih mendengar ejekan-ejekan yang dilontarkan oleh para tamu. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Wajahku memang tidak cantik. Usai pernikahan, Itu-ituing akhirnya meminta izin ke Siti Rukia untuk pergi berobat. Itu-ituing akhirnya bertapa di sebuah danau. Ia berdoa kepada Tuhan Yang Kuasa agar dimuluskan kulitnya. Ya Tuhan, tolong haluskan dan bersihkan kulitku. Ajaib, setelah berhari-hari Itu-ituing berdoa dan bertapa, Itu-ituing mendengar sebuah suara. Hai anak muda, mandilah di danau ini, maka kulitmu akan menjadi halus. Dan berkat suara Itu-ituing segera mandi di danau. Ajaib, kulit Itu-ituing berubah menjadi mulus. Ia sangat cantik ketika suaminya pulang nanti. Ketika sedang bercermin, Siti Rukia mendapati pintu rumahnya diketuk oleh seseorang.
Kisah dahulu kala terjadi peperangan yang sangat-sangat sengit antara kerajaan Pengging dan juga kerajaan Prambanan. Raja Damarmaya pun juga memiliki seorang putra yang bernama Joko Bandung. Suatu hari, Raja bertanya kepada Joko Bandung, mau sampai kapan dia akan membujang? Sampai kapan kau membujang, wahai anakku? Kalau sampai hari ini belum ada satu pun wanita yang menyakitkan, dan dari semua gadis yang ada di kerajaan, saya akan menikah jika Prambanan jatuh dalam kekuasaan. Saya meminta izin berlangsung di medan pertempuran. Joko Bandung meminta izin kepada sang Prabu bahwa dia ingin terjun langsung di medan pertempuran. Raja Damarmaya berpesan, Raja Prambanan itu bukanlah orang sembarangan. Dia memiliki ilmu kanuragan dan kesaktian yang sangat tinggi. Rama, Ananda tidak takut. Izinkan Ananda Prabu bertandang di Prambanan, menyusul paman kami sendiri. Di tengah perbincangan raja dan putranya, tiba-tiba prajurit dari medan perang datang. Ada pasukan Pengging banyak yang tewas. Mendengar kabar tersebut, sang raja kemudian mengizinkan putranya untuk menyusul prajurit Pengging ke medan pertempuran. Baiklah, aku izinkan kau pergi ke medan pertempuran. Dikuasai oleh Raja Joko. Tubuhnya tinggi besar, sehingga sebagian orang menganggapnya sebagai keturunan raksasa. Namun anehnya, sang Raja Boko memiliki putri yang berparas cantik jelita, bernama Dewi Roro Jonggrang. Berbeda dengan sang ayah, Dewi Roro Jonggrang adalah seorang putri yang lemah gemulai. Namun, ada persamaan antara Dewi Roro Jonggrang dan Joko Bandung, yaitu keduanya sama-sama belum mau menikah pada usianya yang telah dewasa. Suatu hari, sang Raja Boko menemui putrinya dan bertanya, "Kenapa putriku tidak segera menikah?" Saya mau menikah. Saya masih ingin sendiri sembari mendapati ayah memimpin kerajaan. Sampai kapan akan seperti ini? Saya akan menikah sampai kerajaan Prambanan memenangkan peperangan. mendengar jawaban dari putrinya, sang Raja Boko memanggil senjatanya. Dan berangkat memimpin pertempuran bersama beberapa pada Dewi Roro Jonggrang. Dalam tempo waktu yang singkat, Raja Boko sudah sampai di medan pertempuran. Dengan ilmu kanuragan, dia memukul mundur seluruh pasukan kerajaan Pengging. Sementara itu, dalam perjalanan menuju medan pertempuran, Joko Bandung harus melintasi sebuah hutan angker yang konon katanya bagi siapapun yang berani melewati hutan akan menjadi santapannya. Sang penunggu hutan tersebut bernama Bondowoso. Ketika Joko Bandung sampai di tengah hutan, tiba-tiba sebuah pohon besar roboh di depannya dan menimpa kudanya. Berani sekali kau melewati hutan. Apa kau memiliki nyawa untuk berapa? Aku tidak takut dengan setan berenang. Aku memang
pekerjaan penting yang bergelimpangan dan sekarang. Bandung Bondowoso sangat marah. Terjadilah pertempuran hebat antara Raja Bongo dan Bandung Bondowoso. Prabu Bongo pun akhirnya kalah. Bandung Bondowoso terpesona melihat kecantikan dari seorang gadis. Gadis itu adalah Roro Jonggrang. Roro Jonggrang pun juga merasa penasaran serta merasa kagum akan ketampangan dan kegagahan dari pemuda itu. Belum sempat menjawab, prajurit memberitahukan bahwa Raja Bongo telah gugur di tangan pemuda yang ada di hadapannya. Sontak, Dewi Roro Jonggrang pun lemas tak berdaya mendengar kabar tersebut. Aku adalah seorang putri dari. Tak peduli siapa ayahmu, aku Bandung Bondowoso telah menemukan pilihan hatiku. Dewi Roro Jonggrang tak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Dia sangat benci kepadanya karena Bandung Bondowoso telah menghilangkan nyawa ayahnya. Kau harus menjawab. Setidaknya beritahukan aku namamu. Baiklah, saya akan beri waktu hingga sore hari. Akhirnya, Roro Jonggrang menemukan cara untuk menolak secara halus pinangan Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang mengajukan syarat. Sejenak, Bandung Bondowoso berpikir dengan memejamkan matanya. Dia kemudian masuk ke sebuah dimensi di mana raksasa Bondowoso ada di dalam tubuhnya. Mendengar jawaban dari Bondowoso, Joko Bandung pun kembali membuka matanya. Bandung Bondowoso duduk bersila di tempat yang lapang sebagai lokasi dibangunnya candi dan sumur. Dia kemudian mengerahkan kekuatan dari Bondowoso. Sehingga membuat dua sumur bukanlah hal yang sulit. Selesai membuat sumur, Bandung Bondowoso memulai ritual pemanggilan pasukan jin. Dan tak berselang lama datanglah ribuan pasukan jin di hadapannya. Berjalannya waktu,
Dia pun segera mencari cara agar Bandung Bondowoso gagal. Membuat ayam jantan di seluruh Prambanan saling berkelompok bersangkut-sangkutan. Seketika itu juga ribuan jin yang mengerjakan candi ketakutan dan berlarian meninggalkan pekerjaannya. Padahal masih kurang satu candi yang belum selesai dibangun. Bandung Bondowoso pun tak habis pikir. Mengapa fajar begitu cepat datang? Dia pun merasa aneh dengan sinar fajar merah di ufuk timur itu. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso terbang menuju tempat cahaya itu berasal. Bandung Bondowoso menemukan para pemuda yang sedang membakar kayu dan tumpukan jerami. Mengapa kau membakar kayu dan jerami? Mendengar jawaban dari pemuda tersebut, amarahnya memuncak. Bandung Bondowoso mengibaskan lengannya. Seketika tempat tersebut porak-poranda dan para pemuda terpental ke segala arah. Akhirnya kembalilah Bandung Bondowoso menuju bangunan candi yang belum selesai dibangun tersebut. Saat itu hari sudah benar-benar pagi. Sudahlah Raden, kau tak mau memenuhi permintaanku, maka cukup. Aku tahu ini adalah perbuatanmu, wahai Jonggrang. Raden ini seorang ksatria, kesadaran sang pegang teguh janjinya, tak kelihatan. Hari sudah benar-benar pagi, matahari pun telah memancarkan sinarnya, dan Raden tak mampu membuatkan aku cari dalam waktu malam. Bandung Bondowoso giginya gebentak menahan amarah. Katakan dengan jujur, mengapa kau harus mengelabuhiku dengan tipu muslihat? Kau memang keras kepala, seperti batu. Kutukan Bandung Bondowoso tak bisa ditarik lagi. Seketika Dewi Roro Jonggrang berubah menjadi batu di antara candi-candi tersebut, hingga akhirnya dapat menggenapi menjadi 1000 candi. Dari kisah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso ini dapat diambil kesimpulan dan pelajarannya bahwa manusia harus dapat mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri manusia. Jika manusia tidak dapat mengendalikannya, maka manusia akan mendapatkan masalah karena hawa nafsu yang ada pada dirinya. Di sisi lain, kisah ini juga memberikan pelajaran bahwa dalam hidup ini kita harus siap menerima segala resiko atas keputusan yang telah dibuat. Demikianlah amanat yang terkandung dalam cerita Rakati Roro Jonggrang. Semoga dari kisah ini kita dapat belajar menerima segala resiko dari semua keputusan yang telah kita pilih dan menjaga hawa nafsu yang ada pada diri kita. Marilah kita sambut pemeran dari mini drama Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Inilah para pemain mini drama dari Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Haidar sebagai Joko Bandung, Haidar sebagai Raja Boko, Nasya sebagai Dewi Roro Jonggrang, Faizul sebagai Bondowoso, Sultan sebagai Raja Damar, Aiska Aurel Aska sebagai Dayang Putri, Kiani Milkafida sebagai Dayang Raja Boko, Kaisar sebagai penyihir, Rasya Yudi sebagai prajurit kerajaan Penging, Kinan Haizaki sebagai prajurit kerajaan Prambanan, dan saya Ila sebagai narator. Terima kasih telah menyaksikan mini drama dari kelas 9B.
27 Oktober tahun 2023. Saya Kayasa dari kelas 7A. Dan saya Iqbal dari kelas 7C. Mohon maaf Bapak Ibu Apabila terdapat kekurangan selama kegiatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.